Sebuah rumah besar di perbukitan seharusnya menjadi tempat yang sunyi, pribadi, aman. Tapi saat inspeksi rutin di properti milik aktor Gene Hackman, para penyidik menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan denah bangunan aslinya. Di bawah menshaft itu, tersembunyi di dalam tanah, ada sebuah terowongan yang tertutup rapat. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Pertanyaan yang mulai diajukan para penyelidik memang sederhana, tapi sangat meresahkan. Mengapa sebuah terowongan seperti ini ada di bawah rumah pribadi seseorang? Properti itu sendiri terletak di lanskap yang tenang dekat Santa Fe. Wilayah ini dikenal dengan langit gurunnya yang luas, perbukitan berbatu, dan rumah-rumah yang dirancang untuk privasi. Selama bertahun-tahun, properti ini sebagian besar tidak pernah tersorot publik. Seperti banyak tokoh terkenal lainnya, Hackman memilih tempat ini demi ketenangan dan jarak dari hiruk-pikuk Hollywood. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja untuk properti mewah di area tersebut. Dinding tebal, halaman luas, batu alam yang menyatu dengan warna-warna gurun. Tidak ada yang mengindikasikan bahwa sesuatu yang tidak biasa berada di bawahnya. Namun saat peninjauan struktural terkait dokumentasi properti, para surveyor melihat ketidaksesuaian kecil pada pembacaan kondisi tanah di dekat fondasi. Awalnya, itu tampak seperti rongga sederhana di dalam tanah. Hal itu tidak jarang terjadi di beberapa wilayah New Mexico. Erosi alami terkadang meninggalkan kantong-kantong kosong di bawah permukaan tanah. Meski begitu, pembacaan data tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan pola geologis yang diharapkan di area itu. Para insinyur memutuskan untuk memeriksanya lebih dekat. Mereka mulai memindai area fondasi dengan radar penetrasi tanah. Teknologi ini mengirimkan sinyal melalui tanah dan bebatuan untuk mendeteksi bentuk-bentuk di bawah permukaan. Biasanya, hasil pindaian menunjukkan lapisan batu, pipa, atau puing-puing konstruksi lama. Tapi kali ini, pindaian menunjukkan sesuatu yang lain. Sebuah bentuk yang panjang dan sempit, terlalu lurus untuk terbentuk secara alami. Teratur, bukan sekadar acak. Awalnya, tim mengira itu mungkin saluran utilitas atau drainase yang terbengkalai. Namun saat mereka memperluas area pindaian, bentuk itu terus berlanjut lebih jauh ke dalam tanah. Bentuknya membentang jauh melampaui bangunan utama rumah. Dan bentuk itu tampak berlubang di dalamnya. Saat itulah para inspektur menghubungi otoritas setempat. Bukan karena ada dugaan aktivitas ilegal, tapi karena strukturnya tampak cukup besar, hingga memerlukan dokumentasi resmi. Penyidik tiba dengan ekspektasi sesuatu yang sederhana. Mungkin saluran air hujan tua. Mungkin ruang penyimpanan bawah tanah yang terlupakan dari awal pembangunan. Tapi saat para pekerja dengan hati-hati membuka bagian beton tertutup di dekat fondasi, mereka menemukan sebuah pintu masuk sempit yang mengarah ke bawah. Sebuah terowongan. Pintu masuknya tersembunyi di balik panel yang diperkuat dan telah tertutup tanah bertahun-tahun sebelumnya. Debu dan tanah telah mengendap di sekelilingnya, membuatnya hampir mustahil untuk diketahui. Senter menerangi lorong yang diukir menembus tanah. Beton melapisi dinding-dindingnya. Penyangga logam memperkuat langit-langitnya. Ini bukan rongga alami. Seseorang telah membangunnya. Dan mereka membangunnya dengan hati-hati. Terowongan itu menjauhi rumah dengan sudut landai, menghilang ke dalam kegelapan di bawah lahan sekitarnya. Pada saat itu, penemuan itu berubah dari sekadar keingintahuan struktural menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Karena terowongan itu tidak tercantum dalam catatan bangunan publik manapun. Tidak ada izin. Tidak ada dokumen teknis. Tidak ada diagram properti. Yang berarti satu hal. Siapapun yang membangunnya tidak pernah berniat untuk ditemukan. Dan para penyidik baru mulai memahami seberapa dalam terowongan itu mungkin akan membawa mereka. Saat para penyelidik melangkah masuk ke dalam lorong, mereka menyadari ini bukan sekadar ruang merangkak di bawah tanah biasa. Terowongan itu dibangun dengan sangat hati-hati. Lantainya dilapisi beton bertulang yang padat. Dindingnya halus dan lurus, dilapisi dengan balok penyangga yang dipasang dengan jarak teratur. Braket logam kecil terpasang di sepanjang sisi, menandakan bahwa lampu atau peralatan mungkin pernah dipasang di sana. Terowongan itu terasa lebih seperti koridor yang sengaja dibangun daripada sekadar area penyimpanan. Lorongnya menurun perlahan. Tidak curam, tidak kasar. Siapapun yang merancangnya ingin orang bisa melewatinya dengan aman.
Sinar senter menembus kegelapan saat tim bergerak lebih dalam. Udaranya hening, kering, sunyi. Awalnya, terowongan itu sempit. Hanya cukup lebar untuk satu orang berjalan dengan nyaman. Namun setelah beberapa meter, terowongan itu sedikit melebar, hampir seperti lorong rumah. Itu tidak biasa. Kebanyakan lorong bawah tanah tersembunyi di properti pribadi pendek dan sederhana. Terkadang mengarah ke ruang bawah tanah anggur. Terkadang ke tempat perlindungan badai. Tapi struktur ini terasa terencana. Disengaja. Penyidik mengukur jarak saat mereka berjalan. 10 meter, 20, 30. Terowongan itu terus berlanjut. Seorang petugas kemudian menggambarkan saat mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Terowongan itu tidak mengarah ke jalan. Tidak bergerak menuju properti tetangga. Sebaliknya, terowongan itu melengkung perlahan di bawah lahan di sekitar properti. Hampir seperti lingkaran. Di satu titik, mereka menemukan bingkai pintu logam tersegel yang terpasang di dinding beton. Pintunya sendiri sudah hilang, tetapi bingkainya masih ada. Bekas karat menunjukkan bahwa pintu berat pernah tergantung di sana. Mengapa lorong bawah tanah pribadi perlu pintu yang diperkuat? Pertanyaan itu menambah lapisan misteri baru. Lebih jauh ke dalam, terowongan itu sedikit bercabang menjadi ruang yang lebih luas. Ruangannya seukuran ruangan kecil. Langit-langit di sini lebih tinggi. Pipa ventilasi mengarah ke atas melalui lubang sempit yang menghilang ke dalam tanah di atasnya. Ini bukan konstruksi sembarangan. Ventilasi berarti seseorang mengharapkan orang untuk tinggal di bawah tanah untuk sementara waktu. Penyidik mendokumentasikan semuanya dengan hati-hati. Foto, pengukuran, sampel tanah. Mereka juga memeriksa sesuatu yang penting, usianya. Beton menunjukkan tanda-tanda paparan jangka panjang. Debut telemengendap selama bertahan-tahan. Karat terbentuk pada penyangga logam. Retakan kecil mulai muncul di beberapa tepi. Terowongan ini tidak baru dibangun. Itu sudah tua. Seberapa tepatnya usianya masih belum jelas. Catatan properti-properti itu menunjukkan beberapa fase renovasi selama beberapa dekade. Tapi tidak satu pun dari mereka menyebutkan konstruksi bawah tanah sebesar ini. Yang berarti satu kemungkinan perlahan menjadi lebih mungkin. Terowongan itu mungkin sudah ada sebelum struktur Manhattan saat ini bahkan selesai dibangun. Kemungkinan itu memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Jika terowongan itu lebih tua dari rumah itu sendiri, siapa yang membangunnya? Dan untuk tujuan apa? Saat penyidik terus bergerak lebih dalam, mereka melihat sesuatu yang lain. Dinding terowongan mulai menunjukkan tanda-tanda. Bukan kerusakan. Bukan erosi alami. Goresan yang disengaja. Simbol. Bentuk-bentuk kecil terukir ringan di permukaan beton. Itu samar. Mudah dilewatkan kecuali cahaya mengenainya dari sudut yang tepat. Tapi goresan itu ada di sana. Dan itu menunjukkan sesuatu yang tak terduga. Seseorang telah menghabiskan waktu di sini. Banyak waktu. Yang berarti terowongan itu bukan sekadar proyek konstruksi yang terlupakan. Itu telah digunakan untuk sesuatu. Jika cerita ini membuat Anda penasaran tentang apa yang tersembunyi di balik tempat-tempat biasa, pertimbangkan untuk berlangganan. Karena apa yang ditemukan penyidik lebih dalam di terowongan itu akan memunculkan lebih banyak pertanyaan lagi. Awalnya, penemuan terowongan tua di bawah properti pribadi mungkin tampak seperti keingintahuan kecil. Di banyak wilayah Amerika Serikat, rumah-rumah tua terkadang menyembunyikan ruang-ruang terlupakan. Gudang bawah tanah tua. Sumur terbengkalai, bahkan koridor bawah tanah pendek yang dibangun puluhan tahun lalu. Namun struktur di bawah properti dekat Santa Fe itu tidak sesuai dengan pola-pola tersebut. Salah satu kekhawatiran pertama datang dari tim teknik. Terowongan itu bukan sekadar galian sederhana melalui tanah. Itu memiliki beton bertulang, penyangga baja, dan lubang ventilasi. Konstruksi semacam itu membutuhkan perencanaan, membutuhkan peralatan, membutuhkan waktu, dan biasanya meninggalkan jejak kertas. Pekerjaan bawah tanah besar biasanya memerlukan izin. Insinyur mengajukan dokumen. Kontraktor mencatat material. Kantor setempat menyimpan catatan modifikasi struktural. Tapi saat pejabat mencari catatan yang terkait dengan properti yang pernah dimiliki Gene Hackman, mereka tidak menemukan apapun tentang terowongan. Tidak satu dokumen pun menyebutkannya. Itu memunculkan pertanyaan serius.
Entah terowongan itu dibangun sebelum catatan modern ada, atau dibangun secara diam-diam tanpa persetujuan resmi. Kedua kemungkinan itu sama pentingnya. Langkah selanjutnya bagi penyidik adalah keselamatan. Ruang bawah tanah bisa berbahaya. Terowongan tua mungkin runtuh. Beberapa mengandung gas berbahaya. Yang lain terhubung ke area tak dikenal yang bisa mengarah jauh melampaui properti asli. Jadi sebelum menjelajah lebih jauh, para spesialis menguji udaranya. Sensor mengukur kadar oksigen. Mereka memeriksa karbon monoksida dan gas lain yang terkadang terbentuk di bawah tanah. Hasilnya mengejutkan. Udaranya stabil. Lubang ventilasi masih memungkinkan aliran udara lambat dari atas. Bahkan setelah bertahun-tahun, sistem itu terus bekerja dengan cara dasar. Itu berarti para pembangun memahami teknik bawah tanah. Ini bukan proyek amatiran. Kemudian penyidik memeriksa arah terowongan. Menggunakan pemindaian tanah terbaru, mereka memetakan jalur di bawah lahan. Apa yang mereka lihat menimbulkan kekhawatiran baru. Terowongan itu meluas lebih jauh dari perkiraan. Itu tidak hanya berakhir di bawah halaman belakang. Sebaliknya, itu melengkung keluar di bawah tanah sekitarnya sebelum berputar kembali menuju properti. Hampir seperti lingkaran tersembunyi. Jenis tata letak itu menunjukkan sesuatu yang sangat spesifik. Akses terkendali. Jika seseorang ingin bergerak di bawah tanah tanpa terlihat di atas tanah, sistem melingkar akan memungkinkan beberapa titik masuk atau area penyimpanan. Pada tahap ini, penyidik mulai berkonsultasi dengan spesialis yang mempelajari struktur tersembunyi dan bangunan bawah tanah yang lebih tua. Beberapa ahli membandingkannya dengan tempat perlindungan darurat yang kadang dibangun selama periode Perang Dingin. Tapi tempat perlindungan itu biasanya muncul dalam catatan pemerintah. Yang ini tidak. Detail lain juga menarik perhatian. Terowongan itu menunjukkan tanda-tanda perawatan hati-hati di beberapa titik di masa lalu. Betonnya tidak runtuh seperti struktur yang sangat tua biasanya. Lubang ventilasi diposisikan sedemikian rupa untuk mencegah air hujan membanjiri lorong. Siapa pun yang merancangnya tahu apa yang mereka lakukan. Dan mereka ingin strukturnya bertahan lama. Penyelidikan kini bergeser dari sekadar rasa ingin tahu ke pertanyaan yang lebih dalam. Jika seseorang sengaja membangun terowongan ini dan menyembunyikannya dari catatan resmi, untuk apa sebenarnya terowongan itu dimaksudkan, dan mengapa ditempatkan di bawah properti yang kemudian menjadi perkebunan tenang seorang aktor Hollywood terkenal? Penyidik belum mencapai ujung lorong, dan apa yang akan mereka temukan lebih jauh di dalam hanya akan memperdalam misteri. Saat penyidik melanjutkan perjalanan lebih dalam ke lorong bawah tanah, kesunyian menjadi semakin pekat. Setiap langkah bergema di dinding beton. Debu bergerak perlahan dalam sorotan senter mereka. Udara terasa kering tapi anehnya terawetkan, seolah terowongan itu telah tersegel dari dunia luar selama bertahun-tahun. Sekitar 40 meter dari pintu masuk, lorong itu terbuka ke ruang yang lebih besar. Ruang ini jelas dirancang untuk digunakan. Itu bukan hanya bagian dari terowongan. Itu adalah sebuah ruangan. Langit-langit di sini lebih tinggi. Balok-balok yang diperkuat melintang di atas seperti tulang rusuk struktur yang dimaksudkan untuk menahan beban berat dari tanah di atas. Di sepanjang sisi ruangan, penyidik melihat braket logam tua terpasang di dinding. Beberapa masih memegang kabel berkarat yang dulu terhubung ke perlengkapan kecil. Kemungkinan besar pencahayaan. Itu berarti terowongan itu dulu terang benderang. Seseorang pernah bekerja di bawah tanah di sini. Di ujung jauh ruangan, sebuah meja logam sederhana bersandar di dinding. Waktu tidak ramah padanya. Karat menutupi sebagian besar permukaan dan debu menumpuk tebal di atasnya. Tapi benda-benda masih tersisa di sana. Penyidik mendekat dengan hati-hati. Di atas meja ada beberapa wadah kecil terbuat dari logam dan kaca. Banyak yang kosong, tetapi beberapa masih menyimpan material kering di dalamnya. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti stoples penyimpanan. Di dekatnya, sebuah kotak kayu kecil terbuka sebagian. Di dalamnya ada dokumen kertas yang sudah lapuk parah karena usia. Tepinya menjadi rapuh. Beberapa halaman bernoda karena kelembaban atau debu. Tulisan di atasnya pudar. Tapi masih terlihat. Halaman-halaman itu tampak berisi angka, sketsa kasar, dan catatan pendek yang ditulis tangan. Tidak ada yang dramatis. Tidak ada kode yang jelas.
Tapi gayanya menunjukkan catatan semacam itu. Pengukuran, tanggal, diagram kecil. Penyidik memotret semuanya dengan hati-hati. Benda-benda tidak segera dipindahkan karena tim ingin mendokumentasikan tempat kejadian persis seperti saat ditinggalkan. Kemudian sesuatu yang lain menarik perhatian mereka. Di dekat sudut ruangan, bersandar di dinding, ada beberapa wadah tertutup. Lebih besar dari stoples di atas meja. Masing-masing terbuat dari logam tebal dengan tutup rapat. Itu tampak hampir industrial. Tidak ada label yang jelas terlihat. Ini segera menimbulkan kewaspadaan. Ketika wadah tak dikenal ditemukan di struktur bawah tanah, penyidik mengikuti prosedur ketat. Beberapa bahan penyimpanan tua bisa berbahaya. Bahan kimia memburuk seiring waktu. Beberapa zat menjadi tidak stabil. Tim penanganan bahan berbahaya dipanggil untuk memeriksanya. Tes awal menunjukkan bahwa wadah itu tidak radioaktif dan tidak mengandung bahan peledak. Tapi isi pastinya masih belum jelas. Detail lain menambah misteri. Di dinding di belakang meja, penyidik melihat tanda samar. Bukan goresan acak seperti yang sebelumnya di terowongan. Ini terorganisir. Garis-garis pendek. Angka, hampir seperti sistem penghitungan. Seseorang telah melacak sesuatu di sini. Hari? Parang? Eksperimen? Belum ada yang bisa memastikan. Yang diketahui penyidik adalah, ruangan itu jelas digunakan untuk bekerja. Benda-benda di dalamnya menunjukkan aktivitas yang berlangsung selama beberapa waktu sebelum semuanya tiba-tiba ditinggalkan. Tidak ada barang pribadi. Tidak ada pakaian. Tidak ada tanda-tanda ruang hunian. Hanya alat, wadah, dan catatan. Itu terasa kurang seperti tempat persembunyian dan lebih seperti ruang kerja bawah tanah kecil. Dan itu memunculkan pertanyaan lebih besar yang tidak bisa diabaikan penyidik. Pekerjaan seperti apa yang membutuhkan ruang tersembunyi di bawah properti pribadi? Jika misteri semacam ini menarik minat Anda, pertimbangkan untuk berlangganan. Karena teori-teori yang mulai dibahas para ahli selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Setelah ruangan dan isinya didokumentasikan, penyidik mendatangkan spesialis dari beberapa bidang berbeda. Insinyur, sejarawan, dan analis struktural semuanya ingin memahami satu hal sederhana. Mengapa seseorang membangun ruang kerja bawah tanah tersembunyi di bawah properti pribadi? Pada awalnya, teori-teorinya praktis. Beberapa ahli menyarankan terowongan itu mungkin terkait dengan perencanaan keamanan lama. Pada akhir abad ke-20, pemilik rumah kaya tertentu secara diam-diam membangun tempat perlindungan yang diperkuat di bawah properti mereka. Ruang-ruang ini dirancang untuk keadaan darurat, bencana alam, kerusuhan sipil, atau cuaca ekstrim. Tapi tempat perlindungan itu biasanya terlihat berbeda. Mereka sering berisi area tidur, penyimpanan makanan, atau tangki air. Ruangan di bawah properti dekat Santa Fe tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Tidak ada tempat tidur. Tidak ada peralatan dapur. Tidak ada persediaan bertahan hidup dasar. Sebaliknya, ruangan itu tampak seperti ruang kerja. Detail itu mendorong penyidik ke arah kemungkinan lain. Beberapa analis struktural bertanya-tanya apakah terowongan itu mungkin digunakan sebagai gudang penyimpanan pribadi atau bengkel oleh pemilik tanah sebelumnya. Catatan menunjukkan bahwa properti itu berpindah tangan beberapa kali pemilik jauh sebelum terkait dengan Genehakman. Pemilik tanah lama terkadang membangun struktur tidak biasa tanpa dokumentasi modern. Tapi bahkan teori itu punya masalah. Sistem ventilasinya jauh lebih maju dari yang biasanya dibutuhkan bengkel pribadi kecil. Wadah logam menunjukkan penyimpanan material yang terkendali, dan tata letak terowongan yang hati-hati, melengkung di bawah tanah sebelum berputar kembali menuju properti, terasa sangat disengaja. Seorang sejarawan mengemukakan poin menarik. Selama masa Perang Dingin, proyek penelitian swasta kecil kadang beroperasi secara diam-diam di luar institusi besar. Ilmuwan, insinyur, atau investor kadang bereksperimen dengan ide-ide yang belum siap untuk laboratorium publik. Sebagian besar proyek ini tidak pernah menghasilkan sesuatu yang penting, tapi beberapa meninggalkan ruang fisik aneh, laboratorium kecil, ruang uji tersembunyi, atau bengkel terpencil yang dibangun jauh dari perhatian. Mungkinkah ruangan di bawah properti itu memiliki tujuan serupa? Dokumen yang ditemukan di atas meja masih diperiksa. Catatan itu tampak mencakup pengukuran dan sketsa,
tapi terlalu pudar untuk segera diartikan. Beberapa halaman tampak mengacu pada perhitungan dasar atau pengaturan eksperimen sederhana. Tidak ada yang langsung menunjukkan proyek ilmiah besar. Tapi keberadaan wadah dan catatan yang direkam membuat pertanyaan tetap terbuka. Penyidik juga mempertimbangkan penjelasan yang jauh lebih sederhana. Struktur itu mungkin telah ditinggalkan sebelum pernah sepenuhnya digunakan. Seseorang bisa memulai proyek bawah tanah, menginvestasikan upaya signifikan untuk membangun ruang itu, dan kemudian berhenti tiba-tiba. Hidup berubah, rencana bergeser, pemilik pindah. Ruang tersembunyi kadang terlupakan selama beberapa dekade. Tapi bahkan penjelasan itu tidak menjawab setiap detail. Mengapa menutup pintu masuk begitu hati-hati? Mengapa menghapus struktur dari catatan properti? Dan mengapa meninggalkan peralatan daripada memindahkannya? Penyelidikan berlanjut perlahan dan hati-hati. Setiap benda didokumentasikan. Sampel diambil dari wadah. Fragmen kertas dikirim ke spesialis yang memulihkan dokumen rusak. Setiap petunjuk kecil menambah bagian dari teka-teki. Tapi pertanyaan yang lebih dalam tetap tak terjawab. Jika seseorang pernah bekerja di dalam ruangan tersembunyi ini di bawah tanah, apa sebenarnya yang mereka coba lakukan di sana? Saat penyelidikan berlanjut, satu hal menjadi jelas. Terowongan itu sendiri mungkin bukan bagian paling mengejutkan dari cerita ini. Penemuan sebenarnya adalah sesuatu yang lebih besar. Struktur bawah tanah tersembunyi ada di lebih banyak tempat daripada yang disadari kebanyakan orang. Di seluruh Amerika Serikat, insinyur dan sejarawan telah mendokumentasikan ribuan bangunan bawah tanah pribadi. Beberapa adalah tempat perlindungan badai. Beberapa adalah terowongan penyimpanan anggur. Yang lain dibangun untuk keamanan selama periode politik yang tidak pasti. Banyak dari mereka tetap tidak terlihat. Rumah mewah, terutama yang dibangun di daerah terpencil, kadang mengandung ruang yang tidak pernah muncul dalam catatan publik. Pemilik lama kadang menambahkan kamar atau lorong tanpa mengajukan dokumentasi modern. Di tempat-tempat seperti Santa Fe, di mana tanah telah berpindah tangan berkali-kali selama beberapa dekade, sejarah bawah tanah suatu properti bisa sulit dilacak. Properti yang pernah terkait dengan Gene Hackman mungkin hanyalah satu contoh dari lapisan arsitektur tersembunyi itu. Tapi benda-benda yang ditemukan di dalam terowongan masih menyisakan pertanyaan terbuka. Stoples itu. Wadah-wadah tertutup itu, catatan-catatan pudar itu, tak satu pun dari mereka segera mengungkapkan kisah dramatis. Tidak ada file rahasia, tidak ada mesin canggih, tidak ada tanda jelas teknologi rahasia. Namun ruangan itu jelas punya tujuan. Seseorang membangunnya dengan kesabaran dan keterampilan teknis. Seseorang bekerja di dalamnya cukup lama untuk meninggalkan catatan di atas meja. Dan kemudian, di beberapa titik, semuanya berhenti. Ruang itu ditutup rapat. Debu mengendap. Bertahun-tahun berlalu dengan tenang di atas tanah sementara terowongan itu tetap tersembunyi di bawah. Penyidik percaya struktur itu mungkin sudah tidak aktif selama beberapa dekade. Material yang digunakan dalam beton dan penyangga logam menunjukkan konstruksi kemungkinan dari akhir abad ke-20. Garis waktu itu akan cocok dengan era ketika tempat perlindungan bawah tanah pribadi dan ruang penelitian kadang dibangun oleh individu dengan sumber daya yang cukup. Tapi tanpa catatan lengkap, kepastian sulit didapat. Dan itulah yang membuat penemuan seperti ini menarik bagi penyidik. Setiap struktur tersembunyi adalah pengingat bahwa tanah menyimpan lapisan aktivitas manusia di bawah permukaannya. Rencana debut. Proyek dimulai. Beberapa berhasil. Yang lain menghilang ke dalam sejarah tanpa penjelasan. Dalam kasus ini, properti tenang di atas tanah menyembunyikan ruang yang direkayasa dengan hati-hati di bawahnya selama bertahun-tahun. Sebuah terowongan yang tidak diduga siapapun. Sebuah ruangan yang dulu melayani tujuan yang tidak diketahui. Dan sebuah kisah yang mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Jika Anda menikmati investigasi yang tenang dan berbasis fakta tentang penemuan aneh di seluruh dunia, pertimbangkan untuk berlangganan. Karena kisah seperti ini menunjukkan betapa banyak masa lalu kita masih terletak tepat di bawah permukaan. Tapi satu pertanyaan terakhir tetap ada. Jika penyidik tidak pernah memindai fondasinya, akankah ada orang yang tahu bahwa seluruh lorong tersembunyi ada di bawah tanah?